Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya Hafijah Pasungke SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Pancasila. NIM 121172320072. Hari ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Totikum, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelas 7 dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mohon saran dan dukungannya agar pembelajaran saya lebih baik ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik, Ibu. Luar biasa anak-anak ya. Jadi pada hari ini kita mempelajari bab 4 ya. Awal pembelajaran materi di semester 2. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran atau pembahasan materi, baiklah kita awali dengan pembacaan doa. Doa dipimpin oleh Cahya, disilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu persilakan adik-adik untuk berdiri. Ya, silakan berdiri. Dirapikan yang perempuan, rapikan jilbabnya, bajunya, kemudian tempat duduk dan kursi. Karena kita akan belajar ya, agar supaya nyaman dalam proses pembelajaran. Sudah rapi adik-adik? Sudah ya, kembali duduk semula. Ya, oke. Jadi dalam proses pembelajaran ini, kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu daerah Banggai, ya. Itano monondo tinanggu tukon tamanggu nandongan Banggai tano monondo tinanggu tukon tamanggu nandongan luk polong
toimo kona ala namonondokan. Ya, itulah salah satu lagu daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi semoga lagu ini bermanfaat bagi kita, pada khususnya anak-anak didikku di Kabupaten Banggai Kepulauan, termasuk anak-anak didikku di kelas 7A. Ya, selanjutnya pembelajaran pada hari ini kita adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Di sini tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa mampu mendeskripsikan keberagaman masyarakat di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia dengan baik. 3, siswa mampu mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat di Indonesia dengan baik. 4, siswa mampu mendeskripsikan keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia dengan baik. Kemudian yang terakhir, keenam, siswa mampu menganalisis keberadaan antar golongan dan masyarakat di Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran yang kita jalani sebentar nanti. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi inti adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu apa arti dari keberagaman itu. Keberagaman itu adalah artinya berbeda-beda. Kalau kita hubungkan dengan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, berarti faktor penyebab keberagaman yang berbeda-beda maksudnya di masyarakat di Indonesia. Jadi di sini keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak dalam perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya perbedaan yang ada dalam masyarakat kita di Indonesia antara lain perbedaan suku bangsa, suku, agama, ras, dan golongan. Jadi itu ada beberapa faktor yang menjadi ada perbedaan-perbedaan di dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Kemudian di sini kita masuk pada faktor penyebab A, letak strategi wilayah Indonesia. Ya. Letak strategi wilayah Indonesia ini perlu diketahui anak-anak, bahwasanya letak Indonesia ini, negara Indonesia diapit oleh dua benua adalah benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit lagi dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra. Kemudian letak Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional, sehingga berbagai macam orang asing atau dari luar negeri masuk ke Indonesia, ya. Kemudian kita masuk bagian B, ya. Bagian B. Di sini kondisi negara kepulauan, ya. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwasanya Kepulauan Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu, ya, beribu-ribu. Ada berapa ribu pulau di sini di Indonesia? Coba anak-anak ada yang tahu? Terdiri dari 17.504 pulau, banyaknya pulau-pulau yang berada di Indonesia. Kemudian di dalamnya situ dari 17.504 pulau ada
pulau-pulau yang besar. Ya. Ada berapa pulau yang besar di Indonesia? Ada berapa? Ada 5. Coba disebutkan salah satunya. Ya, ada 5 pulau. Kemudian kita pindah pada bagian C, faktor penyebab perbedaan kondisi alam. Ya, masyarakat Indonesia ini ada yang bertempat tinggal di mana? Ada yang di tepi pantai, ada yang di pegunungan. Nah, ada juga yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di dataran tinggi seperti itu. Ada juga yang tinggal di tempat-tempat rawa, ada di tempat yang mempunyai kekayaan alam, sehingga itu menjadi panorama indah kekayaan alam di Indonesia ya. Kemudian bagian D, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, sejak dahulu kala nenek moyang kita menggunakan transportasi ya sepeda ya, sepeda. Kemudian dengan kecanggihan perkembangan ekonomi lagi sudah ada transportasi melalui motor ya. Kemudian ada lagi mobil ya, begitu. Dengan perbedaan-perbedaan dari transportasi dan komunikasi ya, sekarang pindah pada komunikasi. Komunikasi yang dahulunya kita berkomunikasi hanya lewat apa? Lewat apa? Surat menyurat. Nah, ada dulu juga radio. Kirim berita lewat radio. Kemudian surat menyurat. Sekarang dengan kecanggihan masa sekarang teknologi sudah ada lewat HP yang sekarang adik-adik sudah menggunakan lewat HP. Kemudian kita pindah pada bagian E. Ya, bagian E adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, penerimaan yang dimaksud di sini dengan adanya orang-orang luar negeri, orang-orang asing datang ke Indonesia, di sini mereka datang membawa apa? Perubahan-perubahan, datangkan adat istiadat mereka dari luar negeri untuk di Indonesia, mengajari tentang agama, peradaban agama di Indonesia, kebiasaan, kebudayaan mereka di luar negeri diterapkan di Indonesia. Hanya kita di Indonesia ini harus memahami, jadi mana budaya yang bagus kita contohi, ada yang tidak bagus. Jangan kita terpaku dengan keadaan yang tidak bagus ya. Nah. Kemudian kita pindah pada materi berikut. Yang kedua adalah keberagaman suku. Nah, suku di sini di mana suku bangsa sering juga disebut apa? Etnis. Di sini menurut ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lain antara lain bahasa daerah, istiadat, sistem keberadaan, kesenian daerah dan tempat asal. Nah di sini suku di sini di Indonesia ini di mana-mana, di Pulau Sumatera ada suku, di di Kalimantan ada suku, di Sulawesi ada suku, di Kabupaten Banggai kepulauan di sini ada suku apa? Suku Banggai. Kalau di Luwuk di sana ada suku, ada berapa suku di sana? Suku Saluan, suku Balantak. Nah, kalau di Sulawesi Utara adalah suku Sangir. Kalau di Sulawesi Selatan ada suku Bugis. Itulah yang dimaksud suku. Kemudian kita pindah pada bagian 3, keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia ada berapa agama? Ada 4. Agama apa? Pertama agama Islam,
kemudian Kristen dan Hindu ke Buddha. Nah, di sini agama yang 4 ini sudah mempunyai tempat ibadah masing-masing. Kemudian kita pindah pada materi berikutnya, bagian 4 adalah keberagaman ras. Ya, ras ini pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris atau race, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, ya. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Pesannya dengan keberadaan negara Indonesia yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, sehingga negara-negara dari luar datang di Indonesia dengan mengajarkan di sini seperti keberagaman ras, sehingga berbeda-beda ras di seluruh Indonesia, ya. Kemudian pindah pada bagian 5, keberagaman antar golongan. Nah, manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dilihat dari struktur masyarakat, ya. Dari struktur masyarakat. Jadi di Indonesia antar golongan. Jadi di mana kita itu harus saling menghargai antar golongan. Ya, jangan saling menghina, saling mengecek atau saling menghasut sehingga gampang terjadi keributan, ya. Jangan itu. Jadi kesemuanya itu harus saling menghargai. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas di mana Ibu menjelaskan materi itu tadi, ya. Oh, harus dia 5 di sini, harus undur 5. Coba lihat di situ LK berapa? Dua, 1, 2. Nah, semua sudah dapat bagian. Nah, kemudian dibuka di belakangnya. Sekarang sudah terbentuk kelompok-kelompok, ya. Nah, kemudian dilihat di LK di belakang di sini, yang kelompoknya tulisan mulai 4.1. Nah, 4.1. Ya, bergabung 4.1 di sini. Ya, pindah di sana 4.1. Kemudian 4.2 di sini. Nah, langsung. 4.2, 4.3, 4.4, baru kemudian 4.5. Kemudian dikerjakan di situ, lihat di depannya di sini, dibentuk kelompok. Sudah, ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Silakan tulis di sini nama di lembaran pertama. Nah, nama masing-masing. Kemudian baru masuk di lembaran yang kedua. Ya. Tunggu. Apa? Coba cari di situ ada apa? Ada sama tadi presentasikan.
coba baca dulu. Ya cari saja di situ. Buku cetaknya mana? Oh dari kamu belum baca di situ apa? Saya dapat di sini, baca di sini. Bagus sekali. Antar golongan cari. Apa? Ini. Tentang agama. Kemudian di sini tentang apa di sini? Kan mau digunakan untuk belajar bukan buku apa. Disuruh di situ yang gampang. Baca terus supaya kamu tersusun kamu tidak lihat belajar. Baik, coba. Cari di sini kelompok ini yang bawa HP. Ya. Apa? Oh tanya ya, jangan anak-anak kembali kepada kelompok semula untuk menjelaskan kepada temannya. Kemudian setelah itu, nah kemudian presentasi. Silakan presentasikan. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Jangan ketawa, kamu dilihat. Diam. faktor perbedaan Cuma dia. alam, keberagaman yang terjadi adalah perbedaan kondisi alam suatu daerah. Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita pindah pada kelompok 2. Disilakan mempresentasikan tugas 4.2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Jangan duduk begitu, tarekam kamu angkat-angkat. Presentasikan tugas dari 4.2. Nama suku Banggai, nama bahasa daerah, bahasa Banggai, nama rumah adat, Baja, nama tarian daerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2. 4.2 aplaus. Kemudian kita pindah pada kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas 4.3. Disilakan. Diam yang lain. Dengar. Presentasikan hasil dari 4.1 tentang keberagaman agama. Agama Islam, Tak usah kata. nama kitab suci Al-Quran, nama tempat ibadah masjid, nama hari besar keagamaan Idul Fitri dan Idul Adha, nama upacara keagamaan 4.3, 4.4. 4.5 tadi mana? Ini sedikit. Menghadap. ya menghadap begitu ya. Supaya teman dia lihat. Ulang. Cari ini kursinya diputar. Saya akan mempresentasikan hasil tugas 4.5. 1. Tutup. Cepat. Ya, ini dilingkar saja cepat. Baru kita terang kesimpulan baru pulang. Iya, jawab saja masing-masing. Itu cuma sudah sekali tulis nama. Di tugas mandiri masing-masing. Cepat tulis nama baru silang saja. Ya, supaya jangan baca-baca. Itu kan agar supaya kalian bisa tahu, oh ini soal begini.
Nanti gurumu, nah, sudah semua. Ya, satu. Tekor lagi satu biar saja. Tak usah sana pernah. Kamu saja cepat, isi saja cepat. Ya, kali saya nama, baru tanggal, baru kemudian lingkar. Baca dulu faktor-faktor penyebab. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ditujukan oleh pernyataan berikut, kecuali letak geografis sudah berasal dari nenek moyang yang berbeda, kondisi beretikat pendidikan ini. Ya cepat. Sudah? Namamu, nama. Sudah? Mana? Ya cepat saja kalau sudah, supaya kita bisa tutup. Kumpul saja itu. Sudah? Mana yang tadi? Oh. Mana yang tadi? Yang ini. Ini kan pelajaran yang kalian nantinya belum pelajari. Nanti setelah, kalau kamu main-main, berarti setelah ibu gurumu mengajar materi ini, tambah tidak tahu. Tunggu saya. Ya. Tugas yang tadi mana? Oh, oke, makasih. Siapkan saja kalian punya buku, rapikan saja. Sudah? Oke. Ya, oke. Dikali bukan di Rapikan saja kalian punya buku supaya ibu semua tutup. Nama sudah? Oke. Sudah. Main lempar itu ada kamera. Dia lihat kamu kurang sopan, itu kamera nanti kau dosen lihat, bagus. Jangan kamu lihat itu Pak Guru dia itu Pak Guru baru ini kamera dikirim di dosen sana sampai di pusat. Sudah semua? Coba lihat kan Cahaya punya tadi dia lihat di tampilan pembelajaran lalu kan? Saya dipoto terus kalian. Sudah semua? Kembali ke tempat duduk semula. Belum, masih tak kamera kamu butuh terus. Sudah? Siap saja? Ya, sudah. Perhatian dulu di sini, anak-anakku sekalian. Sudah? Ya. Jadi pada hari ini
setelah kita mempelajari materi pada hari ini adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Nah, jadi anak-anak sudah mengerjakan tugas ya. Yang pertama tugas per kelompok ya. Kemudian tugas mandiri masing-masing. Perlu diperhatikan. Jadi pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membacakan doa ya. Namun sebelumnya Ibu simpulkan bahwasanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu ada beberapa faktor penyebab ya. Antara lain apa? Faktor penyebab? Coba ada yang masih ingat? Ada berapa? Nah, coba yang satu bagian A. Ya, kedua atau B? Ya, kemudian kondisi negara kepulauan. Kemudian bagian C, perbedaan kondisi alam. Kemudian bagian D, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian bagian E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, selanjutnya bagian 2, keragaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keragaman ras, keberagaman antar golongan. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi pembelajaran atau bagi anak-anak untuk ke depan. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran, diakhiri dengan berdoa. Doa dipimpin oleh Cahya, disilakan. Nah, jadi di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan